Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat, semakin membaik menuju pulih ya. Amin ya robbal alamin. Untuk kali ini masih membahas seputar gangguan asam lambung dan anxiety berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman. Hingga membaik teman-teman, sekarang sudah bisa aktivitas lagi. Alhamdulillah ya, sudah bisa bekerja kembali ya teman-teman. Jadi semoga teman-teman yang masih berjuang untuk menuju membaik, saya doakan semoga lekas membaik dan menuju pulih ya teman-teman. Jadi saya juga pernah mengalami hal tersebut ya teman-teman. Jadi badan itu rasanya itu seperti meriang lah, pokoknya nggak enak. Dan ini biasanya itu muncul itu di sore hari teman-teman, muncul di sore hari. Antara pokoknya sudah lepas dari jam 3 atau jam 4 sore ya, itu sudah mulai datang itu teman-teman. Kena angin sedikit gitu ya, kena angin sedikit dari luar gitu, itu sudah mulai itu kayak meriang, terus hidungnya sudah mulai mampet gitu ya, buat napas itu berat ya teman-teman. Terus lagi apalagi waktu itu yang saya rasakan adalah kulitnya kering ya teman-teman. Kulit itu kering teman-teman, kulit itu gimana ya, pokoknya ya kayak 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 gimana, kayak aneh aja gitu, aneh gitu, kulit kering begitu ya. Terus banyak sekali yang mengatakan itu apa namanya, kok pucat gitu ya, kok pucat gitu ya. Dan itu hampir hampir setiap hari dulu saya itu merasakan hal tersebut teman-teman. Jadinya untuk teman-teman yang sedang mengalami sensasi ini, nggak usah khawatir ya, nggak usah, maksudnya nggak usah dibikin panik teman-teman. Dulu saya panik, jadi akibatnya malah jadi tambah cemas gitu ya. Jadi panik cemas terus seperti itu. Karena apa, saya selalu merespon apa yang dikatakan orang gitu ya. Oh kamu pucat sekali, kok kamu kering sekali kulitnya gitu, dan lain sebagainya gitu ya. Terus dan pada saat itu saya merasakan di badan saya itu juga nggak enak gitu ya, seperti meriang, seperti pokoknya seperti kayak apa ya, kayak orang demam tapi badannya itu nggak demam gitu. Jadi hawanya itu selalu yang dingin gitu di badan gitu, nggak keringetan, susah sekali keringetan. Paling keringetan itu ada di ini, di bagian dada sini. Itu paling kalau kita aktivitas banyak gitu, itu di bagian dada itu berkeringat teman-teman, berkeringat gitu ya, berkeringat, cuma nggak banyak teman-teman. Dan di sini itu waktu itu saya itu bingung gitu. Tapi setelah saya memahami akan gangguan ini ya teman-teman, dan ini untuk memahami itu juga perlu proses gitu, perlu proses untuk memahami supaya kita itu paham betul apa yang sedang kita lalui ya teman-teman. Yang sedang kita lalui adalah apa? Gangguan asam lambung dan anxiety teman-teman. Selain dari apa namanya, gangguan fisiknya ya, mental kita juga sedang terganggu ya, dari pikiran kita ya teman-teman. Pikiran yang selalu negatif, yang selalu berpikir yang bukan-bukan gitu ya, yang kadang kita itu memikirkan sesuatu yang memang bukan kendali kita gitu ya. Jadi hanya karena badan merasa nggak enak saja, seperti meriang gitu ya, itu terus kulitnya itu seperti kering, terus pucat gitu, kita sudah panik, udah cemas gitu ya teman-teman. Dan itu saya paham sekali ketika teman-teman sekarang merasakan seperti itu ya. Itu saya juga dulu merasakan, saya juga dulu sempat panik cemas. Tapi untuk teman-teman sekarang yang sedang merasakan sensasi itu ya, itu nggak usah panik teman-teman. Bener-bener jangan dibawa cemas, jangan dibawa panik ya. Wajar lah kalau kita itu cemas, namanya manusia itu ada cemasnya, tapi jangan berlebih. Karena apa, hasilnya akan tidak baik teman-teman. Karena waktu itu begitu saya itu sensasi itu datang, itu kan sering, itu hampir setiap hari itu seperti itu gitu, setiap hari, terutama itu di sore hari gitu, itu sering. Dan apa yang dikatakan orang selalu saya respon, hasilnya apa, malah bukannya memperbaik gitu ya, tapi malah memperburuk. Jadi setelah saya itu paham, setelah saya sadar bahwa oh iya, saya mengalami kulit kering, terus pucat, terus badan meriang, hidung mampet, terus perut begah, dada sesek gitu, itu karena memang sedang dalam gangguan asam lambung dan anxiety. Makanya teman-teman, kita harus cari akarnya gitu ya. Kalau memang kita sudah periksa ke dokter dan divonis bahwa kita itu terkena gangguan asam lambung, anxiety itu, ya sudah, berarti itu karena efek dari gangguan itu teman-teman. Dan jangan lupa kontrol gitu ya, kontrol apa yang disarankan dokter, ikutin teman-teman. Jadinya nanti apa, akarnya kita sudah tahu dan akarnya diobatin gitu ya. Selain akarnya diobatin, entah itu pakai obat
herbal ataupun obat dokter ya. Penting 3P. Saya bilang lagi atau saya ngomong lagi di sini di video ini adalah terapkan 3P teman-teman. Karena apa? Itu sangat membantu sekali gitu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sensasinya meriang ya, sensasi meriang, sensasi badan itu susah berkeringat gitu ya. Meriangnya seperti ini yang dulu saya alami adalah meriang pada saat sore hari, itu kena angin sore gitu, itu sudah hidung itu sudah mampet teman-teman, udah mampet tapi gini apa namanya nggak pilek teman-teman, nggak pilek tapi hidungnya itu mampet gitu ya, hidungnya mampet terus dada itu ya sesek gitu ya, dada sesek terus badan nggak enak lah, pokoknya nggak enak, meriang meriang kayak gitu. Tapi nanti setelah kisaran jam 7 sampai dengan jam 8 malam itu seperti hilang gitu, seperti hilang. Nah besok timbul lagi gitu ya, malam kena apa dingin. Kalau misalkan waktu yang saya alami itu kalau malam itu kebangun gitu ya, nggak pakai selimut gitu, itu serasa dingin gitu, wah pokoknya nggak karu-karuan. Pakai selimut lagi itu baru nyaman lagi. Nah itu seperti itu terus teman-teman, seperti itu saya itu jalani seperti itu terus, seperti itu terus. Tapi setelah saya menyadari, memahami itu, walaupun saya datang sensasi seperti itu ya saya pahami aja, saya bikin wajar aja, wajar lah karena memang lambung saya itu masih bermasalah gitu ya teman-teman. Jadinya kalau ada yang tanya bagaimana cara mengatasi apa namanya perut begah, perut kembung, terus apa namanya sensasi meriang, ya pertama adalah kita cari akarnya dulu. Kalau memang kita sudah periksa ke dokter dan kita itu divonis terkena gangguan asam lambung, GERD gitu ya, ya kita obatin itu teman-teman, karena itu juga faktor pendukung untuk apa namanya gejala-gejala yang apa kita rasakan itu ya teman-teman, sensasi-sensasi itu gitu ya. Jadi kalau kita mengobati hanya mengobati apa yang kita rasakan, contoh misalkan kita merasa apa namanya pusing, kita minum obat pusing itu kan sifatnya hanya apa namanya hanya apa meredahkan gejala yang timbul, tapi akarnya belum teman-teman. Dan disinilah perlu kita pahami bahwa sensasi yang muncul itu karena gangguan asam lambung GERD ini, berarti kita harus obatin apa namanya gangguan asam lambungnya dan GERD-nya gitu ya. Untuk anxiety-nya adalah pola pikirnya teman-teman, kita pola pikirnya belajar dan terus belajar gitu teman-teman, berpikir positif. Insya Allah anxiety itu akan lama-lama itu juga akan apa namanya berkurang. Nah gitu teman-teman ya, karena ini berdasarkan apa yang pernah saya alami teman-teman ya. Jadinya teman-teman nggak usah ini intinya panik cemas itu apa namanya jangan berlebihan ya teman-teman. Manusiawi lah kalau manusia itu ada rasa apa namanya ada rasa panik, ada rasa cemas, tapi yang berlebihan itu yang kurang bagus teman-teman. Sadari saja bahwa kita memang sedang terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety gitu. Untuk sensasi di badan, contoh kita susah keluar keringat atau kita apa namanya badan itu jadi kurus, terus apa namanya kulit jadi kering, ya wajarin saja. Karena apa, nutrisinya itu ya kurang gitu teman-teman, nutrisinya itu kurang. Jadi apa yang kita makan itu tidak semuanya itu menjadi nutrisi yang buat dibagi-bagi itu ke mana, ke ya pokoknya ke semua organ tubuh lah. Ini apa namanya mungkin kalau kayak dokter kayak apa bisa menjelaskan, tapi intinya seperti itulah teman-teman. Saya nangkepnya bahwa yang kita makan itu tidak sepenuhnya jadi nutrisi. Jadi kalau di tubuh kita itu ada sensasi-sensasi seperti atau di fisik kita itu timbul sesuatu yang tidak biasanya, ya wajarin saja karena memang nutrisi kita itu masih kurang karena penyerapan dari lambungnya itu kan sedang terganggu teman-teman. Jadi apa yang kita makan, walaupun kita sudah makanan yang bergizi, makanan yang banyak vitaminnya, tapi ya terserapnya itu ya sedikit gitu. Karena apa? Karena lambung itu sedang terganggu ya teman-teman. Makanya diseringin saja teman-teman, makanya itu diseringin gitu, nggak boleh berlebihan banget apa namanya tapi diseringin gitu, sering gitu ya. Tetap apa namanya protein itu harus ada, buah sayur itu ada teman-teman. Jadinya apa, kita terus gitu, karena penyerapannya sedikit kan kita sering makan gitu, jadi nanti nggak lemes, terus nanti nggak yang gimana ya, yang letih lesu gitu ya teman-teman. Insya Allah terbantu dengan seperti itu ya teman-teman. Kita terus nah nanti ada jangkanya teman-teman. Ketika kita sudah sering makan, nanti dikurangin lagi, efeknya seperti apa, kita pahami aja polanya gitu ya. Kita pahami saja apa yang kita rasakan setelah menerapkan ini, hasilnya bagaimana. Nah kalau memang bagus ya itu diulangi ya teman-teman. Karena saya dulu itu
seperti itu. Ya udahlah, saya sadar saja bahwa ketika ada perubahan dalam diri saya gitu, itu ya karena memang lambung saya sedang terganggu gitu ya teman-teman. Makanya untuk teman-teman ketika ada teman atau ada orang lain mengatakan bahwa ada perubahan di tubuh kita, santai saja gitu, santai saja gitu. Panik ya jangan berlebihan lah gitu. Namanya sifat panik itu di manusia tetap ada lah. Cemas itu ada lah, orang saya aja sudah beraktivitas sudah gini aja ya kadang juga merasa ada panik, cuma kan ya begitu mau panik itu langsung sadar lagi gitu, wah nggak ada gunanya gitu ya, harus dikendalikan. Nah itu seperti itu teman-teman, insya Allah teman-teman nanti itu akan membaik. Jadi sebenarnya semua atau segala sensasi yang timbul karena gangguan asam lambung dan anxiety ini, kalau kita pahami, kalau kita sadari ya, itu ya insya Allah itu akan ada perubahan di diri kita ya teman-teman. Itu akan ada perubahan semakin membaik, saya yakin, dan teman-teman juga nantinya akan membaik dan sembuh, amin ya rabbal alamin ya. Jadi saya sampaikan lagi ke teman-teman bahwa segala sensasi yang muncul apapun itu ya karena gangguan asam lambung dan anxiety itu ya teman-teman ya, sudah tahu, misalkan sudah tahu, sudah cek ke dokter bahwa itu karena gangguan asam lambung dan GERD itu ya yang menimbulkan sensasi, ya sudah teman-teman, sadari saja bahwa berarti saya harus mengobati akarnya, penyebabnya gitu. Karena apa? Kalau kita selalu mengharap sensasi yang timbul itu sembuh dengan singkat ya, contoh misalkan lagi begah perut, kembung, kita cari obatnya apa ya, pakai obat apalah gitu. Iya, waktu itu bisa misalkan diminum langsung tidak begah atau tidak kembung, nanti juga timbul lagi gitu ya teman-teman. Terus dada sesak oh ya minum oh iya reda waktu itu, karena cuma ngeredain aja, nanti timbul lagi. Itu akan seperti itu terus. Tapi kalau kita cari tahu bahwa kita memang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety itu, lambung dan GERD itu ya teman-teman ya itu nantinya ketika kondisi lambung dan GERD-nya itu semakin membaik dan semakin membaik, itu ya insya Allah itu sensasi itu juga akan menurun. Kondisi anxiety-nya juga itu semakin menurun. Dan jangan lupa kalau yang sudah ke dokter selalu cek ya, rutin ya, kontrol ya, karena saya melakukan itu juga gitu ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman, segala sensasi apapun kita kenali dulu apakah itu benar-benar dari gangguan asam lambung dan GERD atau dari hal lain. Pastinya teman-teman harus sudah cek ke dokter dulu ya teman-teman. Kalau berdasarkan pengalaman saya itu seperti itu, saya cek dulu dan saya itu karena gangguan asam lambung dan anxiety ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami dan bisa memotivasi teman-teman supaya teman-teman cepat membaik dan supaya teman-teman itu bisa menuju pulih, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dulu, semoga bisa memotivasi dan berguna buat teman-teman ya. Minimal saya bisa menemani teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety ini ya. Terima kasih. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.